Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu lagi dengan saya Muhyiddin Hasan, dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar membuat video tutorial atau video pembelajaran dengan menggunakan Microsoft PowerPoint. Dan pada kesempatan ini saya menggunakan Microsoft PowerPoint 2010. Oke, sebelum kita mulai membuat video, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, teman-teman, baik menggunakan PowerPoint atau menggunakan aplikasi yang lain, yang penting kita memahami konsep untuk membuat sebuah video pembelajaran. Nah, setiap video pembelajaran secara umum biasanya dibagi menjadi 3 scene ya, yaitu scene awal untuk masuk, kemudian scene utama untuk kontennya nanti, dan kemudian scene terakhir untuk nanti kita setelah selesai memberikan materinya. Oke, baik, kita akan langsung masuk ke pembelajaran bagaimana membuat video pembelajaran dengan menggunakan PowerPoint, Microsoft PowerPoint 2010. Teman-teman, kita akan mulai membuat video pembelajaran. Silahkan masuk ke Microsoft PowerPoint ya. Dan untuk kesempatan kali ini saya sudah menyiapkan bahan pembelajarannya, kontennya ya maksudnya. Jadi nanti teman-teman tinggal menyiapkan keperluannya untuk pembuatan konten. Nah, saran saya sih memang sebelum membuat ya, dipersiapkan dulu apa saja sih yang ingin dimasukkan, sehingga nanti pada saat proses pembuatan video ini ya, teman-teman tidak mengalami kesulitan. Oke, saya akan buka file yang sudah saya buat ya. Dan untuk materinya ini saya ambilkan dari materi pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan kelas 7 ya. Oke. Nah, di sini seperti yang teman-teman lihat, saya sudah menyiapkan sebetulnya ada beberapa slide ya. Dan ini materinya adalah mengenai sepak bola. Nah, jadi teman-teman, ini kan namanya pembuatan video ya, maka kita harus membuat sedemikian rupa visualnya sehingga menarik nanti untuk siswa kita untuk belajar. Nah, dan selain itu yang namanya video itu adalah memiliki audio gitu. Tentu akan sangat lucu kalau misalkan kita hanya menampilkan slide foto-foto saja atau teks saja tapi tidak ada suaranya. Nah, biasanya sih ada teman-teman yang mengisinya dengan musik, boleh ya. Tetapi kan kalau misalkan kita bisa tambahkan dengan suara kita, tentu akan lebih baik lagi. Oke, nah kita akan mulai pembelajarannya teman-teman. Untuk konten mungkin teman-teman bisa nanti memilih ya, menyesuaikan dengan materi pembelajaran apa yang ingin disampaikan. Oke. Yang pertama, di program Microsoft PowerPoint ini sebetulnya untuk animasi kemudian transisi ya, itu sudah ada. Dan kemudian kita juga bisa memasukkan misalkan video ataupun musik, termasuk recording untuk mengisi audio dalam slide yang video nanti akan kita buat. Nah, untuk ini teman-teman yang harus diperhatikan adalah bahwa yang pertama, mungkin biar terlihat bagus kita harus menyiapkan transisi ya. Transisi itu adalah perpindahan dari satu slide ke slide yang lain sehingga terlihat smooth atau halus gitu ya, jadi tidak langsung pindah. Oke. Untuk transisi teman-teman bisa melihat di sini, kemudian bisa memilih transisi apa saja. Ada banyak sekali ya pilihan di sini, dan saya mungkin akan mencoba untuk menggunakan honeycomb ya. Nah, yang ini. Oke, nah ini bisa terlihat di sini teman-teman. Nah, untuk pengaturannya teman-teman bisa dilihat di sini ya. Ini ada apply to all, artinya untuk semua. Nanti transisinya adalah seperti ini. Kemudian ini on mouse click, artinya kalau kita klik mouse maka dia akan berpindah. Tapi karena kita ini membuat video maka dia tidak akan berpindah, tapi kita menggunakan durasi. Nah, misalkan di sini saya klik adalah 15 detik, jadi nanti durasinya adalah 15 detik. Kita akan coba ya, kita akan hitung, kita coba jalankan. Oke. 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oke, nah sudah berpindah ke slide berikutnya teman-teman ya. Jadi karena kita otomatis kita menggunakan durasi waktu. Nah itu yang pertama teman-teman, transisi. Jadi transisinya kita bisa atur berapa lama dia akan berpindah ke slide berikutnya. Oke, kemudian yang kedua teman-teman, mungkin teman-teman ingin memasukkan musiknya, biasanya biar ada musik latar gitu ya. Saran saya adalah kalau untuk menggunakan musik silahkan dipilih musik-musik yang sesuai, kemudian dengan durasi yang cukup gitu ya. Tapi kalau misalkan durasinya pendek musiknya, sementara slide-nya cukup panjang, maka kita bisa membuat musiknya untuk berulang gitu ya. Oke, kita akan masukkan musik ke dalam slide ini. Caranya adalah dengan insert, kemudian pilih audio. Nah ya, pilih audio from file. Oke, saya sudah menyiapkan musiknya ya. Untuk ini teman-teman silahkan, yang penting formatnya adalah MP3 ya, MP3. Kemudian insert. Nah ini tampilannya akan muncul icon seperti ini, dan kita bisa mencoba untuk mendengarkan musiknya apa. Kita coba jalankan dulu ya. Nah ini musiknya teman-teman. Kemudian di sini ada pilihan volumenya. Nah, kita bisa mungkin pelankan supaya tidak terlalu nampak ya. Nah, oke. Seperti ini ya. Mungkin cukup. Kalau sudah cukup, kita bisa meletakkannya di mana saja ya. Nah, oke, saya akan pause dulu. Nah, ini teman-teman coba diperhatikan. Pada saat ini kita untuk mengaturnya adalah kita pilih menu playback ya, menu playback. Nah dia akan berlaku di sini pada saat diklik, maka ini kita ganti dengan kalau automatically dia akan terus jalan, kemudian slide-nya tidak akan berpindah sebelum musik habis. Tapi kalau kita ingin musiknya selalu ada di start slide, maka kita bisa pilih play across slide. Nah ya, kita pilih ini. Nah kemudian kita juga bisa mengulang dengan mengklik ini. Jadi setelah dia selesai, after playing, kita bisa mengulang lagi ya, kita klik, sehingga nanti walaupun lagunya kalau slide-nya masih panjang dan lagunya habis, dia akan tetap mengulang lagi. Nah untuk tampilan di video teman-teman, mungkin kalau ada tampilan seperti ini kurang bagus ya, maka kita bisa menghilangkan ikonnya, yaitu dengan memilih hidden dari show. Nah ini kita centang atau kita pilih, sehingga nanti pada saat tampil itu tidak terlihat. Kita bisa melihatnya dulu pada bagian preview ya. Oke. Nah musiknya jalan teman-teman. Oke ya. Nah itu satu. Oke, kemudian berikutnya tentu teman-teman ingin memberikan semacam pengantar ya, untuk sehingga siswa kita tidak bingung gitu. Untuk menambahkan audio, teman-teman harus menambahkan fasilitas di hardware-nya ya, yaitu mikrofon yang compatible untuk PC maupun laptopnya. Kemudian nanti colok, tinggal nanti pengaturannya. Nah kalau sudah, teman-teman untuk mengisi audionya atau merekam audionya, ini kita bisa memilih insight, kemudian kita pilih audio, dan nanti di sini akan muncul record audio ya. Kita bisa pilih. Nah kemudian akan tampil menu seperti ini ya, menu seperti ini. Kita bisa meletakkan bebas di mana saja dulu, karena ini hanya untuk menu untuk merekod. Nah di sini ada pilihan play, kemudian stop, dan recording yang tanda merah bulat ini ya. Kalau kita sudah siap ingin merekam, kita tinggal mengklik saja. Jadi contoh misalkan ya, kita akan klik, kemudian kita akan rekam. Selamat datang di pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Oke, nah misalkan kita merekam seperti itu teman-teman. Kalau kita mau mendengarkan, kita bisa memplaynya. Selamat datang di pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Oke. Nah kalau sudah oke, misalkan ini oke gitu ya, kita bisa mengokekannya.
Nah, kemudian dia akan muncul lagi icon seperti ini, dan kita juga sama bisa meletakkannya di mana saja. Dan nanti pada menu playbacknya kita bisa pilih automatic ya, kemudian kita bisa menghiddennya. Nah, oke gitu. Nah, ini teman-teman, jadi ada sudah dua ya audio yang kita masukkan. Yang pertama musik sebagai background, kemudian recording untuk pengantarnya. Oke, kita coba lihat dulu ya di previewnya. Selamat datang di pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Nah, jadi seperti itu. Kalau misalkan teman-teman merasa, aduh kok kayaknya masih kurang pas ya, teman-teman bisa menghapusnya, kemudian bisa mengganti dengan kata-kata yang lain atau apa ya. Jadi ini misalkan saya hapus ya. Oke, saya ulang lagi, insight, kemudian audio, kemudian recording. Nah, kita akan ulang kata-kata mau misalkan. Oke ya, misalkan kita coba lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat datang di pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Hari ini kita akan belajar secara online dan karena kondisinya ya kita tidak bisa bertatap secara langsung. Selamat belajar. Oke, misalkan seperti itu kalimatnya teman-teman, kita bisa memplaynya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat datang di pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Hari ini kita akan belajar secara online dan karena kondisinya ya kita tidak bisa bertatap secara langsung. Selamat belajar. Oke, nah kalau misalkan kita merasa ini sudah oke ya, kita lihat bisa panjangnya adalah 24 detik ya. Oke, maka kita oke. Kemudian ini juga harus punya pengaturan supaya nanti pada saat kan agak berbeda dengan transisinya ya. Oke, saya ke playback dulu untuk ditampilkan secara otomatis, kemudian di hidden ya. Nah, di sini kita perhatikan di transisi ya, transisinya kan durasinya hanya 15 detik ya. Sementara tadi kita punya durasi di sini adalah sekitar 24. Maka di sini supaya cukup kita bisa menambahkan durasinya. Misalkan 24 juga ya. Oke. Nah, teman-teman bisa mempreviewnya dulu untuk sebelum berpindah ke slide yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat datang di pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Hari ini kita akan belajar secara online dan karena kondisinya ya kita tidak bisa bertatap secara langsung. Selamat belajar. Oke, nah seperti itu teman-teman ya. Durasi dengan apa namanya kita recordnya dengan transisinya pas gitu. Nah, kalau sudah kita sudah kan oke ya di halaman pertamanya, yang ini yang saya katakan tadi scene awal, kemudian berikutnya kita akan masuk kepada scene utama ya atau kontennya. Nah, maka di sini pilihannya tadi kan kita udah menggunakan musik latarnya untuk di ini ya, jadi setiap slide tetap ada selalu musiknya. Maka ini pilihannya kita juga mau memilih apakah menggunakan audio atau tidak. Oke, karena ini perlu ya, saya maka akan menambahkan lagi audionya. Oke, jadi seperti itu teman-teman, setiap slide kita bisa menambahkan audionya ya, record lagi. Kalau sudah siap kita tinggal buat lagi ya. Oke. Anak-anak, pembelajaran kita hari ini adalah dengan tema aktivitas permainan bola besar dan subtemanya adalah sepak bola. Oke, anak-anak tentu senang ya main sepak bola ya. Tapi supaya main sepak bolanya asik dan benar, maka kita harus tahu dulu aturan-aturan yang ada pada sepak bola. Oke, kita bisa lihat lagi ya. Untuk sebelum mengokekan, kita coba dulu, kita play. Pembelajaran kita hari ini adalah dengan tema aktivitas permainan bola besar dan subtemanya adalah sepak bola. Oke, anak-anak tentu senang ya main sepak bola ya. Tapi
sepak bolanya asik dan benar, maka kita harus tahu dulu aturan-aturan yang ada pada sepak bola. Oke, nah kalau itu sudah oke, misalkan kita bisa mengokekannya ya. Dan di sini terlihat total panjangnya adalah 22,8 detik ya. Oke. Nah, kita bisa meletakkan terserah saja, kemudian kita pilih playback, kemudian automatic, dan kemudian hidden. Selanjutnya kita ke transisi. Di transisi ini tadi berapa? 22,8 ya. Oke, kita bisa mengaturnya menjadi 22 juga. Nah, jadi panjang perpindahan di transisi dengan ini ya harus sama supaya tidak ada yang terpotong audionya. Oke. Kalau mau mencoba, kita bisa mempreviewnya dulu ya. Anak-anak, pembelajaran kita hari ini adalah dengan tema aktivitas permainan bola besar dan subtemanya adalah sepak bola. Oke, anak-anak tentu senang ya main sepak bola ya. Tapi supaya main sepak bolanya asik dan benar, maka kita harus tahu dulu aturan-aturan yang ada pada sepak bola. Oke, itu ya. Nah, dia akan sudah berpindah ke slide berikutnya. Di slide berikutnya, teman-teman kalau memang ingin menambahkan audio lagi, silahkan ya. Dan caranya sama seperti tadi ya. Tinggal kita klik saja. Oke, saya supaya mudah, teman-teman saya akan buatkan saja untuk audio per slide ya. Nah, tadi teman-teman mungkin ada sedikit yang memperhatikan musik backgroundnya tidak terdengar ya. Oke, kenapa? Karena musik background itu ada di slide awal. Jadi kalau kita hanya mempreview slide yang kedua atau ketiga, musik backgroundnya tidak akan muncul. Tapi nanti pada saat secara keseluruhan, kalau kita awali dengan slide 1, maka musik backgroundnya akan muncul secara otomatis kepada setiap slide ya. Oke, saya akan buat lagi recording untuk audionya untuk slide per slide ya, karena ini ada beberapa slide. Oke, nah sebetulnya saya sudah ada juga buat ini ya, sudah sebelumnya kita lihat. Sepak bola adalah suatu permainan yang dilakukan dengan menyepak bola kian kemari untuk diperebutkan para pemain dengan tujuan untuk memasukkan bola ke gawang lawan dan mempertahankan gawang tersebut agar tidak kemasukan bola. Oke. Nah, di sini ada durasinya ada sekitar 17 detik ya. Oke, maka kita akan atur 17 detik. Kemudian di slide berikutnya saya akan juga tambahkan lagi ya, inside audio. Oke, saya akan rekam ya. Nah, sepak bola merupakan permainan dua regu yang masing-masing regu terdiri dari 11 pemain. Biasanya permainan sepak bola dimainkan dalam dua babak, yaitu 2 kali 45 menit dengan waktu istirahat 10 menit di antara dua babak tersebut. Oke. Ya, ini sudah ada audionya lagi. Kemudian kita bisa dengar dulu sebentar. Sepak bola merupakan permainan dua regu yang masing-masing. Oke, kalau misalkan oke ya, kita ini di playback, kemudian automatic dan hidden. Oke. Nah, berikutnya ukurannya untuk lapangan ya. Oke. Untuk lapangan kita bisa inside. Oke, saya agak kelupaan tadi di sini ya. Durasinya adalah berapa ini? Sepak bola merupakan permainan dua regu yang masing-masing regu terdiri dari 11 pemain. Biasanya permainan sepak bola dimainkan dalam dua babak, yaitu 2 kali 45 menit dengan waktu istirahat 10 menit di antara dua babak tersebut. Oke, ada 19 detik ya teman-teman ya. Oke, maka di transisinya kita atur juga menjadi 19 detik gitu ya. Nah, jadi ini jangan lupa teman-teman, pengaturan untuk perpindahan transisinya ke slide 1 ke slide yang lain diatur dengan audio yang kita record gitu ya. Oke. Saya pindah lagi ke berikutnya. Oke. Nah, di sini saya akan kembali isikan ya untuk penjelasannya. Oke, baik. Lapangan sepak bola
berukuran 60 meter kali 40 meter dengan jari-jari atau lingkaran tengahnya berukur 9,15 meter. Lebar area untuk penjaga gawang adalah 12 kali 13 meter dan titik penembak penalti dengan gawang itu adalah 9 meter. Ini ada pada sumber lapangan dari FIFA Goal of the Game 2010. Oke ya, durasinya terlihat di sini 29 detik ya. Oke, kita atur lagi. Di sini kita atur playback, kemudian automatic dan hide in. Kemudian transisinya ya, kita atur menjadi 22 detik ya. Oke, 22 detik. Kemudian berikutnya kita ke sini. Nah, teman-teman mungkin juga selain hanya transisi, kita juga bisa menambahkan animasi ya, supaya kelihatan tidak kaku gitu selain transisi. Nah, saya akan menambahkan animasi pada bola ini, yaitu bolanya muncul nanti ya dari kecil menjadi besar. Ini ada banyak pilihan teman-teman untuk animasinya. Misalkan saja saya memilih, oke, animasinya adalah zoom ya, oke. Nah, bisa terlihat ya tadi. Kemudian durasinya bisa kita atur misalkan 1 menit ya. Oke. Oke, kelamaan ya, 1 menit. Ini durasinya kita atur cuma 25 detik ya. Kemudian di sini with preview saja. Oke. Nah, ini. Dan karena ini animasi, jangan sampai tulisannya udah muncul duluan ya, maka kita atur juga animasinya untuk tulisannya, yaitu flying dari bawah saja. Ya. Nah, supaya kita bisa mengatur, kita bisa mengaktifkan animation panelnya ya. Nah seperti terlihat di sini, dan kita bisa melihat pergerakannya seperti apa. Kita coba lihat. Nah, seperti itu ya. Kita juga bisa melihatnya lagi di preview secara keseluruhan. Ya. Nah, jadi ini tinggal diatur ya. Ini juga belum diatur tadi, harusnya with previews bersamaan ya. Atau previews kita atur ya. Nah, seperti itu. Kemudian kita tinggal menambahkan audio, inside audio, kemudian record. Kita mulai kalimatnya ya. Bola yang digunakan adalah berbahan karet dengan berat bersih antara 410 sampai 450 gram. Keliling bola adalah 68 sampai 70 cm dengan tekanan udara 0,60 sampai 1,1 atm ya. Nah, kita bisa atur lagi. Bola yang digunakan adalah berbahan karet dengan berat bersih antara 410 sampai 450 gram. Keliling bola adalah 68 sampai 70 cm dengan tekanan udara 0,60 sampai 1,1 atm ya. Nah, ada 18 detik ya. Maka transisinya saya tutup dulu. Transisinya kita atur menjadi 18 detik juga. Nah, ini sudah selesai teman-teman ya, dan ini terakhir. Maka untuk terakhir ini kita bisa mau ditambah audio boleh, kalau tidak juga nggak masalah ya. Kita misalkan menambahkan audio juga di sini sebagai ucapan terima kasih atas scene penutupnya ya. Nah, kita bisa tambahkan. Demikianlah pembelajaran kita hari ini, yaitu belajar mengenai tema bola besar dengan subtema sepak bola. Anak-anak tetap semangat belajar ya, terus membaca dan terus menambah referensinya, dan semoga pemahaman dan pengetahuannya terus bertambah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada 24 detik ya teman-teman. Kalau kita ini bisa di play dulu. Demikianlah pembelajaran kita hari ini, yaitu belajar mengenai
tema bola besar dengan subtema sepak bola. Anak-anak tetap semangat belajar ya, terus membaca dan terus menambah referensinya, dan semoga pemahaman dan pengetahuannya terus bertambah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke ya, kalau sudah ini kita bisa tambahkan di sini. Kemudian karena ini sudah terakhir, nggak perlu lagi kita mengatur transisinya ya. Ini otomatis, kemudian di sini juga disimpan. Nah, ini udah selesai secara keseluruhan teman-teman. Kalau mau kita bisa mempreviewnya sebelum membuat menjadi video. Kita bisa mempreviewnya dulu ya. Oke, kita jalankan dari awal. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat datang di pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Hari ini kita akan belajar secara online dan karena kondisinya ya kita tidak bisa bertatap secara langsung. Selamat belajar. Anak-anak, pembelajaran kita hari ini adalah dengan tema aktivitas permainan bola besar dan subtemanya adalah sepak bola. Oke, anak-anak tentu senang ya main sepak bola ya. Tapi supaya main sepak bolanya asik dan benar, maka kita harus tahu dulu aturan-aturan yang ada pada sepak bola. Sepak bola adalah suatu permainan yang dilakukan dengan menyepak bola kian kemari untuk diperebutkan pada pemain dengan tujuan untuk memasukkan bola ke gawang lawan dan mempertahankan gawang tersebut agar tidak kemasukan bola. Sepak bola merupakan permainan dua regu yang masing-masing regu terdiri dari 11 pemain. Biasanya permainan sepak bola dimainkan dalam dua babak, 2 kali 45 menit dengan waktu istirahat 10 menit di antara dua babak tersebut. Lapangan sepak bola berukuran 60 meter kali 40 meter dengan jari-jari atau lingkaran tengahnya berukur 9,15 meter. Lebar area untuk penjaga gawang adalah 12 kali 13 meter dan titik penembak penalti dengan gawang itu adalah 9 meter. Ini ada pada sumber lapangan dari FIFA Goal of the Game 2010. Oke, nah ternyata di sini saya ada yang kelupaan ya. Oke, nah itulah pentingnya teman-teman kalau kita mempreview sebelum menjadikan dia video dulu ya. Oke, di sini saya kelupaan untuk mengganti tadi on click ya, harusnya otomatis gitu ya. Oke, saya kelupaan di sini. Nah, maka dan juga lupa menghiddennya sehingga tadi masih kelihatan icon dari audio recordingnya ya. Kayak kita tidak dari awal, dari sini saja boleh ya. Cuman memang background musiknya nanti tidak akan kedengaran. Bola yang digunakan adalah berbahan karet dengan berat bersih antara 410 sampai 450 gram. Keliling bola adalah 68 sampai 70 cm dengan tekanan udara 0,60 sampai 1,1 atm. Demikianlah pembelajaran kita hari ini, yaitu belajar mengenai tema bola besar dengan subtema sepak bola. Anak-anak tetap semangat belajar ya, terus membaca dan terus menambah referensinya, dan semoga pemahaman dan pengetahuannya terus bertambah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah itu sudah selesai ya teman-teman. Jadi kita sudah memasukkan audio, kemudian sudah membuat transisi, kemudian juga ada menambahkan animasi. Jadi nanti untuk kontennya itu terserah teman-teman. Oke, kalau misalkan ini dianggap sudah oke, maka kita tinggal menjadikannya menjadi file video yang bisa nanti kita bagikan entah itu melalui YouTube atau mau melalui media sosial lainnya ya. Nah, untuk membuat ini menjadi video teman-teman, caranya sangat gampang sekali sebetulnya ya, yaitu tinggal pilih file, kemudian save as ya. Save as. Nah, di save as tipenya kita pilih ya, yaitu pilih window media video. Oke.
Kalau sudah kita pilih, kemudian kita tinggal meletakkannya di mana. Dan ini misalkan kita beri nama ya, pembelajaran PJOK 01 misalkan. Kalau sudah, maka kita tinggal men-save saja ya. Oke. Nah, pada saat men-save proses ini ya, nanti akan muncul progres di bagian bawah, dan memang untuk kecepatan proses penyimpanannya ya, di sini terlihat ya di bawah, creating video pembelajaran PJOK 01, extended filenya adalah WMV ya. Ini akan terlihat progresnya di sini. Nah, progres ini teman-teman tergantung dari memang prosesor, kemudian memori, dan banyaknya konten yang kita buat dengan menggunakan PowerPoint. Apakah itu audio, apakah itu transisi, apakah itu animasi dan lain, dan jumlah halaman juga sangat menentukan ya. Jadi kita mungkin akan perlu waktu untuk menunggu proses pembuatan video. Juga sama ya, kalau kita menggunakan aplikasi yang lain, pembuatan video yang lain, semakin banyak yang kita masukkan, maka durasinya juga akan semakin lama untuk proses pembuatan video. Sudah selesai teman-teman ya. Sekarang kita lihat hasil video yang sudah di-convert tadi. Oke ya. Nah ini videonya sudah jadi. Sekarang kita lihat dulu ya. Oke, filenya besarnya sekitar 28 MB gitu ya. Kita cek ini extendednya ya, WMP. Oke, kita coba jalankan video yang kita buat tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat datang di pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Hari ini kita akan belajar secara online, dan karena kondisinya ya kita tidak bisa bertatap secara langsung. Selamat belajar. Anak-anak, pembelajaran kita hari ini adalah dengan tema aktivitas. Nah, ini teman-teman ya, durasinya sekitar 2 menit 45 detik ya. Oke. Dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, jadi simple sekali ya teman-teman sebetulnya membuat video pembelajaran dengan menggunakan Microsoft PowerPoint 2010. Nanti tinggal tergantung kreativitas teman-teman saja lagi. Oke, demikianlah pembuatan video tutorial atau video pembelajaran dengan Microsoft PowerPoint 2010. Mudah-mudahan bermanfaat, dan terima kasih atas kesempatan belajar bersama, dan jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.